Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua, sehingga kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, dan kembali Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk kita bisa bermajelis ilmu, untuk kita bisa saling mudzakarah, saling mengingatkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah agamanya kita, agar kita terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh yang akan mencapai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa inginkan kebaikan bagi hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan hambanya tersebut di dalam urusan agamanya. Ini yang harus betul-betul kita usahakan, yang harus betul-betul upayakan, bagaimana kita bisa memahami agamanya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa mempelajari dinullah, yaitu agamanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan ilmu ini, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepada kita semua. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan 2 minggu yang lalu, karena minggu yang lalu kita libur, kita telah membahas tentang masalah amanah yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada hamba-hambanya. Bagaimana seorang hamba itu mempunyai amanatul hayah, amanah kehidupan di dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah membahas tentang masalah afdhalul a'mal, yaitu as-shalatu ala waqtiha, kemudian terus birrul walidain, dan kemudian al-jihadu fi sabilillah. Ini yang sudah kita ambil. Ya, benar Pak, benar. Sampai situ. Kemudian kita akan melanjutkan nasihat Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ta'ala yang berkaitan tentang masalah amanah yang Allah Subhanahu wa ta'ala amanahkan kepada hamba-hambanya. Dan ini adalah merupakan sebuah konsekuensi dari yang namanya keimanan. Orang kalau mempunyai keimanan yang benar, maka dia akan melakukan hal tersebut. Di mana Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ta'ala mengatakan, qala rahimahullah ta'ala,
wa anna awthaqa ural iman al-hubbu fillahi wal bughdu fillah wa anna sabra minal imani bimanzilati ar-ra'si minal jasadi. Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ta'ala mengatakan, dan sesungguhnya yang paling besarnya atau intinya dari yang namanya keimanan yaitu al-hubbu fillahi wal bughdu fillah. Bagaimana seseorang itu membangun hubungan antara dirinya dengan orang lain, membangun hubungan antara dirinya dan istrinya, membangun hubungan antara dirinya dan anaknya, membangun hubungan antara dirinya dengan segala sesuatu itu karena Allah. Wal bughdu fillah. Begitu pula ketika seseorang itu mempunyai keimanan yang benar, maka dia ketika benci terhadap seseorang, bencinya itu pun karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan konsekuensi dari keimanan. Bagaimana seseorang itu di dalam kehidupan sehari-hari tidak akan pernah terlepas dari yang namanya keimanan. Tidak akan pernah terlepas dari yang namanya cinta. Kita berinteraksi dengan istri, kita berinteraksi dengan anak, kita berinteraksi dengan orang lain, dengan tetangga, dengan atasan, dengan bawahan. Pasti kita berinteraksi dengan orang-orang ini. Maka bagaimana interaksi antara kita dengan orang-orang ini yang harus kita bangun, yaitu ketika seseorang harus membangun cintanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang pun harus membenci seseorang, membencinya pun karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hawa nafsu. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama konsekuensi dari keimanan, al-wala wal bara. Bagaimana seseorang itu mempunyai loyalitas, rasa cinta, rasa peduli, rasa perhatian kepada orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika seseorang membenci seseorang lain, itu pun karena dibangun di atas cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya. Di akhir surat Al-Mujadalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum." Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam akhir surat Mujadalah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wahai Muhammad, engkau tidak akan pernah mendapatkan orang-orang yang mereka beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, yuwaduna man hadallaha wa rasulahu. Mereka apa? Bermesra-mesraan, saling mencintai dengan orang-orang yang mereka memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Walau kanu aba'ahum, meskipun mereka bapak-bapak mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau keluarga mereka. Karena yang namanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan terhadap yaumul akhir tidak akan pernah bersatu dengan rasa cinta kepada musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus betul-betul kita pahami. Bagaimana mungkin seseorang dia mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia juga mengaku cinta kepada orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin seseorang yang dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi perbuatannya justru menunjukkan bahwasanya dia juga cinta terhadap musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah merupakan konsekuensi keimanan. Ibu kita saja, maaf, kalau kita mempunyai seorang orang tua, kemudian orang tua kita diejek oleh orang lain, diejek, dihina oleh orang lain, dimusuhi oleh orang lain, kita saja nggak mungkin untuk kita bermesra-mesraan dengan orang yang mengejek orang tua kita. Nggak mungkin, mustahil. Ada orang ngejek orang tua kita, kemudian kita
bermesra-mesraan, kemudian kita juga istilahnya justru malah cinta kepada orang tersebut. Nggak mungkin. Pasti yang ada kita kesel ketika ada orang yang mengejek orang tua kita. Bagaimana dengan orang yang dia mengejek Rabb kita? Bagaimana dengan orang yang dia memusuhi Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan orang yang dia selalu berkata tentang Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan batil? Lantas apakah kita terus hilusai, kemudian terus kita bercinta terhadap orang tersebut? Pasti keimanan yang benar akan mengantarkan kita punya rasa kesel, rasa benci terhadap orang tersebut. Kita yang setiap hari membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita setiap hari membaca tentang suratul Ikhlas. Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai anak dan tidak diperanakan. Tetapi bagaimana mungkin kita bermesra-mesraan dengan orang-orang yang mereka non-muslim, kemudian apa? Dia mengatakan bahwasanya Allah punya anak. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya anak Isa. Orang Yahudi mengatakan bahwasanya Allah mempunyai anak Uzair. Wa qalatul yahudu Uzair ibn Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair itu adalah anak Allah. Dan orang-orang Nasrani mengatakan bahwasanya Isa itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Rabb kita yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua, menciptakan kita, mengatur alam semesta ini, membentangkan segala bentuk kenikmatan, kemudian diejek oleh orang-orang tersebut dan dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya anak. Padahal Allah sudah menjelaskan Allah itu tidak punya anak. Kok ya kita masih bisa saling cinta, saling bermesra-mesraan dengan orang-orang non muslim? Maka keimanan yang benar adalah keimanan yang akan membawa cintanya kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat saudara kita yang dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka kita cinta kepada orang tersebut. Ketika kita melihat orang lain bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita benci terhadap perbuatan tersebut. Karena apa? Karena cintanya kita dibangun karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bencinya kita pun dibangun karena benci karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diejek dirinya sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak ada masalah. Tapi ketika syariat yang dihina, ketika Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun marah. Begitu pula kalau hanya diri kita yang diejek, ya sudah enggak ada masalah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala yang diejek, ketika Rabb kita yang dihina, maka seseorang itu sepatutnya untuk dia marahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kalau cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala benar, pasti cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu akan benar porsinya masing-masing. Tetapi sebaliknya, ketika cinta kepada Allah Subhanahu wa taala porsinya salah, maka cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala porsinya pun akan salah. Bisa dibuktikan. Ketika seseorang itu cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala benar, maka dia akan tahu bagaimana memposisikan cintanya dia kepada orang lain. Oh, kepada si fulan, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada tetangganya, pasti dia bisa memporsikan dengan porsi yang benar. Tetapi sebaliknya, kalau cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala sudah salah, maka pasti cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala porsinya pun akan salah. Dan rasa cinta ini yang harus betul-betul kita perhatikan di dalam hati kita. Sulit untuk betul-betul kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar cinta. Kalau bukan karena ilmu, kalau bukan karena kita harus menuntut ilmu terus-terus untuk membenarkan rasa cinta ini, subhanallah, kita tidak akan pernah benar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat At-Taubah, "Qul in kana aba'ukum
wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Muhammad kepada umatku, apabila bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, istri kalian, saudara kalian, keluarga kalian, harta yang kalian tumpuk, yang perniagaan yang kalian takut rugi, rumah yang kalian tempati yang kau ridho, lebih engkau cintai dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang melebihi cintanya kepada selain Allah dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terbukti dari apa? Dari kehidupan kita sehari-hari. Bagaimanakah seharian kita? Apakah kita lebih mengedepankan cintanya kita kepada Allah? Apakah kita lebih mengedepankan cintanya kita kepada istri, kepada anak, kepada rumah, kepada harta dagangan kita? Terbukti dengan apa? Ketika seseorang harus dibenturkan antara Allah Subhanahu wa taala dan selainnya. Apakah kita lebih mendahulukan Allah atau selainnya? Ketika dibenturkan terkadang sudah dikumandangkan adzan Allahu Akbar, tetapi terkadang tanggung nih, baru buka tokonya. Wah, susah. Tapi kalau seseorang itu betul-betul cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala benar, maka dia akan dahulukan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah terbukti, Pak. Kita ini terkadang cinta kepada istri kita. Ketika kita cinta kepada istri kita, mau istri kita minta, "Mas, tukok ke bakso malam-malam." Kita ngantuk-ngantuk kadang kita keluar. Karena apa? Rasa cinta kita kepada istri. Apalagi kalau istri itu lagi hamil, lagi ngidam. Mau disuruh naik kelapa pun biasanya suami juga wis naik kelapa, ngambilkan kelapa buat istrinya. Karena apa? Karena rasa cinta. Ketika seseorang itu cinta kepada sesuatu, pasti apa? Sesuatu tersebut pasti akan dikejar. Sesuatu tersebut pasti akan diusahakan. Dan itu sangat real sekali di dalam kehidupan nyata kita. Kita cinta terhadap sesuatu, meskipun kita harus datang ke Jakarta, ya kita datang ke Jakarta. Orang kalau cinta meskipun harus ngelamar ke luar Jawa pun dia akan datangi. Karena apa? Karena rasa cinta. Nah, kita ini selama ini ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Ternyata cinta itu bukan hanya cukup di lisan. Cinta yang benar, seseorang itu harus betul-betul mempraktekkan di dalam kehidupan nyata kita. Dan gak mungkin seseorang itu bisa cinta dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala kalau apa? Kalau seseorang gak kenal dengan namanya, seseorang gak kenal dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin kan bapak-bapak cinta terhadap seseorang kalau bapak gak kenal? Sangat gak mungkin. Bapak cinta terhadap istrinya saja karena apa? Karena sudah kenal istrinya baik, Masya Allah. Bapak capek dipijetin, bapak sifatnya penyabar. Akhirnya apa? Tumbuh rasa cinta. Begitu pula ketika gimana kita kalau mau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita sama Allah Subhanahu wa taala saja kita nggak kenal. Bagaimana kita bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala kita nggak kenal. Kalaupun kita tahu, itu hanya sebatas tahu. Tapi ingat, sebatas tahu itu tidak menjadikan seseorang itu cinta. Sebatas tahu tidak menjadikan seseorang itu tertarik hatinya. Ini bukti. Kehidupan kita membuktikan itu semua. Mungkin ada seseorang kenal sama Pak Abdul Qadir Abu Hanifah. Oh iya, saya tahu Pak Abdul Qadir Pak Abu Hanifah. Ya sudah, sekedar kenal, sekedar tahu. Yang nggak tahu, coba kalau dia berinteraksi dengan Pak Abdul Qadir, setiap harinya kenal, setiap harinya berinteraksi, akhirnya apa? Oh iya, ternyata Pak Abdul Qadir itu punya sifat bla 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 bla. Pak Abdul Qadir itu punya sifat ini dan itu. Akhirnya apa? Tumbuh. Oh iya, ternyata nyaman berteman dengan orang tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ternyata hanya sekedar kenal itu tidak menjadikan seseorang cinta. Sekedar tahu tidak menjadikan seseorang itu bisa cinta. Terkadang kita kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala As-Samad. Terkadang kita kenal dengan nama Allah Al-Hafidz. Kita kenal dengan nama Allah Asy-Syakur. Tapi apa? Hanya sekedar tahu.
Hanya sekedar kenal dengan nama tersebut, nggak pernah memasukkan makna-makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut di dalam hati kita. Bagaimana kita bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita bisa senang kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak pernah memasukkan makna-makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita? Seperti contohnya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidz. Allah Subhanahu wa taala yang Maha menjaga. Kita tahu, hampir semuanya kita tahu Allah Subhanahu wa taala yang Maha menjaga. Tapi apakah setiap waktunya kita selalu memasukkan makna tersebut di dalam hati kita? Ketika kita keluar rumah, terkadang apa? Kita keluar rumah lupa dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar ya keluar saja. Terkadang kita mau berangkat kerja pagi hari, waktu masih belum terang betul, kita kerja ya sudah kerja itu saja. Kita lupa bahwasanya ketika kita keluar, oh iya, Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita. Makanya kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Minta perlindungan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidz. Begitu pula ketika kita naik motor, berangkat kerja naik motor, kalau kita ingat di dalam benak kita Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Kalau nggak dijaga oleh Allah, bisa saja mungkin tabrakan, bisa saja banyak bocor, bisa saja jatuh. Tapi karena penjagaan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita oh ya ternyata nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidz yang selalu menjaga hamba-Nya. Begitu pula ketika kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut taklim, ikut majelis ilmu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Hafidz. Allah pengen menjaga hati kita. Allah pengen menjaga keimanan kita. Allah pengen menjaga hidayah. Jangan dikira kita duduk di sini bermajelis gini bukan nggak ada campur tangannya dengan namanya Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidz. Ada. Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga keimanan kita. Bagaimana caranya? Allah mudahkan kita untuk bermajelis ilmu. Supaya apa? Supaya keimanan kita dijaga oleh Allah. Supaya amal soleh kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seseorang tahu dengan hakikat nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seseorang enggak cinta sama Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana seseorang itu enggak jatuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala kalau nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu maknanya dimasukkan ke dalam hati, bukan hanya sekedar ya Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidz. Tapi apa? Enggak pernah memasukkan makna-makna ke dalam hati. Oleh karena itu, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang kalau betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Berikan tantangan. Yang para ulama mengatakan ini adalah merupakan disebut ayatul imtihan. Ayat ini adalah merupakan disebut ayat ujian. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam suratul Imran, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ngaku cinta kepada Allah dan kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, buktikan. Fattabi'uni, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya bagaimana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memuji Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar mempunyai akhlak yang sangat mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang sangat baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Bagi orang-orang yang mereka mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Aisyah juga mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Al-Quran. Nah, kalau kita tahu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Ikuti aku. Ini adalah bentuk dari apa? Rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
baik secara qaul, baik secara amalan, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang kalau dia mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Allah akan cinta kepada kita. Perkaranya itu bukan kita cinta kepada Allah, tapi perkaranya itu apakah Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada kita. Kalau perkaranya cuma kita mengaku cinta, semua orang mengaku cinta. Semua orang mengaku mempunyai rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perkaranya bukan perkara apakah kita cinta kepada Allah, tapi perkaranya apakah Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Apakah Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita? Begitu pula ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perkaranya itu bukan apakah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi perkaranya apa? Apakah Allah menerima ibadah kita? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua apa? Ayyukum ahsanu amal. Siapa yang paling baik amalannya? Bukan hanya sekedar beramal, tapi yang paling baik amalannya. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Kalau seseorang yang dia cari adalah merupakan cintanya Allah, seseorang yang dia cari adalah merupakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada hambanya. Seseorang itu akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Di dalam surat Al-Hujurat, apa kata Allah? Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bersama kalian itu Rasulullah. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalau seandainya kalian mau mengikuti seluruh yang diajarkan oleh Rasulullah, la'anittum, berat. Sangat berat. Kita disuruh sholat berat, kita disuruh puasa berat, disuruh jihad berat, suruh menuntut ilmu berat. Kebaikan itu luar biasa. Bagaimana rintangan untuk melakukan kebaikan itu sangat berat. Tapi kalau seseorang yang dicari adalah cintanya Allah, dan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah cinta kepada seorang hamba, dan Allah Subhanahu wa taala mensyukuri atau menerima amalan seorang hamba, apa kata Allah? Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Allah yang akan menjadikan hati kamu itu cinta terhadap yang namanya keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, kemudian keimanan tersebut diperhias, diperindah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati seseorang. Kalau seseorang itu sudah cinta terhadap yang namanya keimanan, hatinya senang terhadap kebaikan, kemudian diperhias oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada sesuatu yang berat. Karena apa? Karena sudah cinta. Karena sudah senang. Orang itu kalau senang seberat apapun jadi, Pak. Percaya, kita itu senang sama dunia, kerja malam lembur saja, capek-capek ngantuk, itu pun kita lakukan. Iya kan? Kerja malam, pabrik biasanya kan kalau ada shift malam gitu kan. Kadang saya ketemu sama teman-teman, aku nggak ngantuk kalau malam kerja di pabrik, ngantuk Ustaz. Kenapa? Itu kebutuhan. Karena senang. Kalau dia nggak senang terhadap uang yang akan dia hasilkan, dia nggak akan bersusah payah seperti itu. Tapi karena dia senang terhadap sesuatu yang akan dia hasilkan, yaitu uang, akhirnya apa? Ya dikejar. Begitu pula kalau hati seseorang itu senang terhadap yang namanya keimanan, diperhias di dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang berat. Mau sholat malam jam 3 bangun, hatinya pun rohah, hatinya pun tenang. Mau ngaji tenang. Tapi kalau seseorang enggak senang ngaji, enggak senang keimanan, ya disuruh duduk di majelis ilmu 5 menit, izin dosanya pergi. Karena apa? Hatinya enggak diperindah oleh yang namanya keimanan di dalam hati. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap hambanya, apa kata Allah? Walakinnallaha
innallaha habbaba ilaikumul iman. Allah akan jadikan hatinya itu senang, cinta terhadap yang namanya keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum. Kemudian apa? Diperhias keimanan tersebut di dalam hati seseorang. Wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Ulaika humur rasyidun. Kemudian apa? Hatinya dibuat benci terhadap yang namanya maksiat. Hatinya dibuat gak senang terhadap yang namanya kekufuran. Orang yang seperti ini, orang yang dia senang terhadap yang namanya keimanan dan benci terhadap yang namanya kekufuran, ulaika humur rasyidun. Mereka adalah orang-orang yang rasyid, orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahagia orang yang seperti ini. Bagaimana hati kita masih dengan syahwat itu masih gak karu-karuan. Tapi orang yang dia diberi taufik oleh Allah Subhanallah, ngelihat maksiat saja sudah benci. Ngelihat kekufuran gak senang. Ngelihat syahwat sudah malas. Ini orang-orang yang mereka diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka benar yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala, ketika beliau mengatakan wa anna awthaqa urul iman al-hubbu fillahi wal bughdu fillah, bahwasanya yang paling agung atau yang paling kuat atau yang paling afdal di dalam keimanan, dan ini adalah merupakan konsekuensi dari keimanan, yaitu al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Bagaimana seseorang itu cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini gak mungkin seseorang bisa melakukan al-hubbu fillah wal bughdu fillah, yaitu bisa melakukan cinta karena Allah dan benci karena Allah, sampai kapan? Sampai seseorang itu membenarkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus membenarkan dulu cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua masih belajar. Semua kita masih belajar bagaimana cara cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Semua kita masih belajar. Nah, kalau kita gak pernah mengenal Allah, ya belajarnya kita pun akan berhenti di sini. Maka seseorang harus terus belajar tentang Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi benar. Kemudian Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala melanjutkan nasihatnya, wa anna sabra minal imani bimanzilatir ra'si minal jasadi. Bahwasanya yang namanya kesabaran di dalam keimanan itu seperti halnya kepala di jasad seseorang. Kesabaran di dalam keimanan itu seperti halnya jasad seperti halnya kepala di dalam jasad seseorang. Bagaimana tidak? Sedangkan sabar ini adalah merupakan inti dari keimanan. Orang ingin mendapatkan keimanan, dia harus apa? Harus mempunyai kesabaran. Harus mempunyai kesabaran. Orang yang namanya sabar, seperti yang dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya sabar itu ada 3. Ada sabar di dalam ketaatan kepada Allah, ada sabar di dalam menahan maksiat, ada sabar di dalam menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar itu ada 3. Sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Kita untuk mendapatkan keimanan, bagaimana caranya? Oh, ternyata caranya duduk di majelis ilmu. Ternyata duduk di majelis ilmu itu butuh sabar. Kalau nggak sabar duduk di majelis ilmu, ya sudah, nggak akan pernah mendapatkan keimanan, nggak akan pernah mendapatkan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika seseorang mau melakukan ketaatan pun subhanallah butuh sabar. Apalagi anak-anak muda itu butuh sabarnya luar biasa. Bagaimana tidak? Dia disuruh ngaji sama orang tuanya, temennya megang HP. Enak banget nih temen, lihat HP, main WhatsApp, Instagram dan lain sebagainya. Sedangkan dia harus apa? Harus ngaji, harus belajar. Butuh yang namanya kesabaran untuk mendapatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah, ketaatan, butuh yang namanya sabar. Begitu pula apa? Ketika seseorang mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat sesuatu yang diharamkan, mau mengambil sesuatu yang diharamkan oleh Allah, butuh yang namanya sabar. Sabar, tahan nafsunya. Sabar di dalam menahan hawa nafsu. Supaya apa? Supaya seseorang tersebut tidak
mengambil atau melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan sabar di dalam ketaatan, sabar di dalam menahan maksiat itu tingkatannya jauh lebih tinggi dibandingkan apa? Sabar di dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala yang buruk. Menerima takdir Allah Subhanahu wa taala yang buruk itu sudah gak ada pilihan. Seumpamanya motor hilang, ya sudah, mau gimana? Mau teriak-teriak, ya sudah, motor sudah hilang, ya otomatis kita harus sabar. Tetapi ketika seseorang mau sabar di dalam ketaatan, sabar di dalam menahan maksiat, ini manusia diberi pilihan. Dia bisa sabar atau enggak? Sabar waktunya mau sholat, sabar. Kalau dia bisa nggak sabar, dia tetap main, tetap mengikuti hawa nafsunya. Tapi apa? Tapi dia akhirnya nggak sabar, nggak mendapatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang-orang yang mereka bisa bersabar di dalam ketaatan kepada Allah, bersabar dari menahan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, pahalanya begitu besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu pahalanya begitu luar biasa. Berat untuk menahan sabar menahan hawa nafsu itu sangat berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Nazi'at kalau enggak salah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menahan hawa nafsunya, bisa menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga adalah tempat mereka untuk kembali. Kalau nggak ada yang namanya sabar ini, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nggak akan ada yang namanya keimanan. Begitu pula ketika nggak ada kepala di dalam jasad, ya nggak ada namanya apa? Kehidupan. Coba kalau seseorang hidup nggak ada kepala, ya ikan lucu kalau hidup nggak ada kepalanya. Karena kepala ini adalah merupakan apa? Inti, sama seperti halnya sabar. Sabar adalah merupakan inti dari yang namanya keimanan. Sabar di dalam belajar, sabar dalam ketaatan, sabar dalam menahan maksiat, sabar dalam menerima takdir-takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Makanya bagaimana menumbuhkan rasa sabar ini? Menumbuhkan rasa sabar supaya kita menjadi orang-orang yang betul-betul sabar. Maka apa? Maka harus diperkuat roh kita. Harus diperkuat roh kita. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwasanya di tubuh manusia ini ada berapa elemen? Ada dua bagian. Pernah yang saya sampaikan. Manusia itu ada di dalam tubuhnya itu ada bagian yang itu dari tanah. Dari tanah. Yaitu jasad kita ini dari tanah. Dan ada di bagian tubuh kita itu yang itu adalah merupakan elemen langit. Ruh itu elemen langit, bukan elemen bumi. Kalau tubuh itu elemen tanah. Nah, ini kuat-kuatan. Apakah tubuh yang kuat atau ruh yang kuat? Mereka saling tarik-menarik. Antara tubuh dengan ruh saling tarik-menarik. Tubuh kuat dengan apa? Dengan makan, dengan banyak ngobrol, dengan ini dan lain sebagainya. Makanya apa? Tubuh kita itu sukanya yang rendahan. Sukanya yang rendahan, sukanya yang bawah. Karena apa? Karena terbuat dari tanah. Coba Mas Juna suruh milih, berdiri apa duduk? Hah? Milih duduk Mas. Duduk sama baringan milih apa? Milih baringan ya. Milih tiduran, senderan, lebih santai. Karena apa? Karena memang tubuh manusia itu sukanya yang rendahan. Tetapi coba kalau ruh pengennya naik terus ke atas. Ruh pengennya apa? Bertakwa. Ruh pengennya apa? Sukses di dalam kehidupan dunia akhirat. Karena seperti itu elemen langit. Nah, bagaimana supaya kekuatan ini, ruh ini isinya apa? Ya diisi dengan ilmu, diisi dengan hidayah, diisi dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kekuatan yang bisa menguatkan sabar ini apa? Ya elemen langit ini. Kalau ruhnya kuat, seseorang akan menjadi sabar. Coba kalau ruhnya nggak kuat, maka ditarik sama elemen bumi ini. Akhirnya apa? Malas, pengennya tiduran, santai, megang HP, WhatsAppan, Instagraman, sambil tiduran. Ini kalau apa?
kalau tubuhnya yang kuat. Makanya harus diperkuat elemen langitnya ini. Ruhnya harus diisi. Bukan hanya sekedar tubuh yang harus diisi. Tubuh aja diisi, subhanallah. Sehari nggak makan aja udah marah-marah kita. Sehari ruh kita nggak dikasih makanan, kok kita masih tenang-tenang saja. Ini yang membuat justru aneh kita. Sehari kita nggak makan, Allah, seakan-akan udah ketemu makanan itu luar biasa gitu kan. Tapi giliran sehari nggak ngaji, sehari nggak zikir, sehari nggak majelis taklim, tenang, enjoy. Ini yang susah. Makanya harus betul-betul kita perbaiki kehidupan kita semua. Makanya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, ma'utiya ahadun ata'an khairun wa awsa'a minas sabr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba itu diberi sebuah pemberian yang paling baik dan yang paling afdal dari pemberian yang namanya kesabaran. Maka sabar ini adalah merupakan suatu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar itu adalah merupakan akhlak yang mulia. Akhlak yang bisa kita apa? Kita latih. Ada akhlak yang memang itu jibiliyah, yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada seorang hamba. Tapi ada akhlak yang apa? Yang akhlak itu yang bisa dilatih. Salah satunya apa? Sabar. Akhlak ini adalah merupakan akhlak yang bisa dilatih. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seseorang itu nggak punya sabar, ketika datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dinasihati apa? La takdub, la takdub, la takdub. Jangan kau marah, karena nggak bisa menahan sabarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan orang yang sering marah karena nggak mempunyai rasa sabar di dalam dirinya, ketika dia marah dalam keadaan berdiri disuruh apa? Suruh duduk. Dalam keadaan duduk dia masih tetap marah, disuruh apa? Disuruh dia dalam keadaan tiduran. Kenapa? Suruh melatih yang namanya kesabaran. Jadi sabar adalah merupakan akhlak yang mulia yang seseorang harus melatih dirinya terus-menerus untuk menjadi orang yang sabar. Dan para anbiya itu adalah merupakan contoh bagi kita semua bagaimana kesabaran mereka. Kemudian Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala mengatakan, wa malakul amri ad-du'a fa innal amra kullahu biyadillah yahdi man yasha'u wa yasta'miluhu wa yudhillu man yasha'u wa yukhdhiluhu fayanbaghi laka an targhaba ila minal amri biyadihi wa tufawwid amraka ilaihi. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala, wa malakul amri ad-du'a, inti dari segala perkara semuanya seseorang harus sabar. Kemudian seseorang itu harus al-hubbu fillah, mempunyai rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti dari semuanya itu apa? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita ketika kita mau sabar kita bisa meminta kesabaran kepada Allah? Bukankah ketika kita mau diberi rezeki rasa cinta kita bisa meminta kepada Allah supaya dimudahkan perjalanan rasa cinta kita benar kepada Allah? Ketika kita minta taufik kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara inti dari perkara segala sesuatu adalah merupakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa juga kita lakukan. Bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar doa. Fa innal amra kullahu biyadillah, karena segala perkara itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk memberikan taufik, ini diberi cinta, ini diberi kesabaran, ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mampu. Makanya apa? Al-amru kulluhu biyadillah. Seluruh perkara itu ada di tangan Allah. Kita bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila hambaku bertanya tentangku, katakan aku qarib, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'a, aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus betul-betul kita pahami. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, ud'u rabbakum
la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kalian kepada Rabbmu dalam keadaan apa? Tadarru', dalam keadaan apa? Rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa khufiyah, dengan suara yang lirih. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rendahkan diri kita, ngemis kita di hadapan Allah, minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang mereka melampaui batas. Makanya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi terus menasihatkan apa? Yahdi may yasha'u wa yasta'miluhu. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah mudahkan hidayah tersebut. Allah mudahkan hidayah bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kita minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Lebih-lebih kebaikan akhirat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memberikan hidayah kepada kita dengan apa? Dengan sebab yang terkadang kita apa? Kita nggak nyangka dengan sebab-sebab tersebut. Dan itu kembali bagaimana pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara salah satu nama Allah Al-Latif. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif. Apa itu Al-Latif? Apa Pak Dudi? Maha lembut. Apa maksudnya maha lembutnya Allah? Apa makna yang antum pahami dari maha lembutnya Allah itu apa? Antum tahu kan nama Allah Al-Latif? Tahu kan? Tapi apa makna yang masuk ke dalam hati antum? Makna Al-Latif itu apa? Kasih sayangnya Allah. Ada yang lain? Hah? Apa? Sering nggak disadari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maha latifnya Allah, maha lembutnya Allah. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mau memberikan hidayah kepada seseorang, itu terkadang diberikan sebab-sebab yang kita nggak sadar itu menuju pada hidayah. Makanya Nabi Yusuf alaihi salam ketika di akhir surat Yusuf, apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf? Ketika qala Nabi id akhrajani minas sijni wa jaa bikum minal badwi min ba'di an nazzala asyaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latifun lima yasha. Sesungguhnya Rabb itu latif bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Makanya kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dengan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Yusuf di awal mulanya, apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf? Dia mimpi apa? Sesungguhnya aku melihat 11 bintang, bulan, matahari sujud kepadamu. Kata bapaknya apa? Jangan kau ceritakan, karena kau akan menjadi orang yang mulia. Tapi apa yang terjadi? Kalau pikiran manusia, kok Nabi Yusuf malah dijadikan budak? Di awal mulanya Nabi Yusuf itu mau dijadikan orang mulia sama Allah, tapi sebab-sebabnya itu nggak masuk akal di akal manusia. Dijadikan budak dulu, mana mungkin budak menjadi orang yang mulia. Kemudian dimasukkan penjara, mana mungkin orang yang masuk penjara akan jadi orang yang mulia. Tapi karena latifnya Allah, akhirnya apa? Allah menjadikan sebab-sebab hidayah. Itu apa? Terkadang kita nggak bisa berpikir dengan sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala sebabkan kepada kita. Sampai hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Yusuf alaihi salam mulia dan benar-benar dihormati. Ini nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau bapak-bapak membaca Al-Qur'an, enggak ada Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba itu langsung innallaha ghafurur rahim, innallaha latif, innallaha samiul basir. Pasti sebelumnya ada apa? Sebelumnya itu pasti ada kejadian, sebelumnya pasti ada perkara, sebelumnya pasti ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan. Kenapa? Supaya kita bisa mengambil ibroh. Oh, ternyata kejadian seperti ini itu karena nama Allah. Kejadian seperti ini ada namanya Allah. Dan ini semua yang bapak-bapak yang sering saya sampaikan, bahwasanya apa? Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, yang bapak lihat, yang bapak rasakan, itu semua efek atau akar dari apa? Dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang nggak pernah memperhatikan
dengan nama sifat Allah Subhanahu wa taala, dia melihat kejadian alam ini biasa-biasa saja. Tapi kalau seseorang itu bisa melihat langit begitu luar biasanya, langit luar biasa. Tapi kalau orang kenal dengan Allah, Al-Hafidz, Allah menjaga. Makanya apa? Allah yumsikus sama, Allah yang megangin langit. Supaya apa? Supaya nggak jatuh. Allah menjaga itu semua. Coba kalau nggak dijaga sama Allah, ya orang kita orang di kejatuhan langit kan seperti itu. Tapi karena menjaga Allah Subhanahu wa taala, makanya apa? Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala dengan latifnya Allah, dengan apa? Mampunya Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan segala sesuatu. Biyadihil amru kullu, semua perkara itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Seseorang itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bosan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yudhillu man yasha'u wa yukhdiluhu. Begitu pula apa? Allah Subhanahu wa taala yang menyesatkan hamba-hambanya dan menyia-nyiakan hamba-hambanya, dibuat hina oleh Allah Subhanahu wa taala. Mampu. Makanya apa? Kita berlindung dari hal tersebut. Para ulama saja, ahlul ilm yang kuat di dalam perjalanan ilmunya saja, apa yang mereka minta? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Di dalam surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang apa? Tentang doa tersebut. Kalau kita lihat, itu doanya siapa? Doanya warasikhuna fil ilmi. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Kemudian apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Yang rusuh di dalam ilmu saja, kuat di dalam ilmu, ulama itu saja mereka masih berminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Apalagi kita yang ilmunya cetek, yang fitnah begitu banyak mengelilingi kita, kok kita merasa aman? Pokoknya sudah menjadi salafi sejati, aman dari yang namanya kedolalan. Ini yang jadi masalah. Harusnya kita tahu diri, ilmu kita seberapa besar, seberapa banyak kita kenal dengan Allah. Sedangkan fitnah ini sangat luar biasa menyelimuti kita. Depan fitnah, kanan fitnah, kiri fitnah, belakang fitnah, kerjaan fitnah. Kok kita merasa aman dari yang namanya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala? Harusnya seseorang itu betul-betul paham terhadap hakikat dirinya sendiri. Bagaimana keilmuan dia tentang Allah Subhanahu wa taala? Dia perbaiki. Ini yang sering saya sampaikan. Kita ini subhanallah sering minta ihdinas siratal mustaqim. 17 kali kita minta ihdinas siratal mustaqim. Tapi apa? Disuruh belajar malas. Gimana Allah mau menunjukkan jalan yang lurus kalau kita suruh belajar aja malas? Disuruh belajar supaya kita tadabbur kepada Al-Quran, itu pun kita masih malas-malasan. Maka bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah, "Fayam bagi laka antar roba ila minal amri jadi." Maka sepatutnya bagi kita semua untuk apa? Untuk kita meminta dan kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang seluruh perkara itu di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tufawwid amraka ilaihi, dan engkau serahkan seluruh perkaranya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kembali nama Allah Subhanahu wa taala As-Samadiyah. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama As-Samad, yaitu apa? Tasmudu kull khalaqin ilaihi, yang seluruh makhluk itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kepada Allah. Ketika kita minta pertolongan, kita angkat tangan, ya Allah. Ketika kita dalam kesusahan, kita angkat tangan, ya Allah. Kalau kita tahu bahwasannya segala seluruh perkara itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, serahkan perkara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ufawwidu amri ila Allah. Aku serahkan seluruh perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta, berdoa, minta pertolongan, minta hidayah, ambil sebab untuk mendapatkan itu semua. Kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya kita belajar. Jangan cuma minta ihdinas siratal mustaqim, suruh belajar, sibuk Ustaz. Disuruh belajar, bentar Ustaz, masih ada kerjaan yang belum selesai. Dagangan belum laku Ustaz. Ini yang susah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau memberikan hidayah sedangkan kita enggak pernah mengambil sebab untuk mendapatkan hidayah.
Kemudian Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah taala meneruskan nasihatnya di dalam ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau katakan? Wal yakun du'auka bi khudu'in wa khusyu'in wa buka'in wa tadarru'. Dan hendaknya wal yakun du'auka bi khudu'in wa khusyu'in wa buka'in wa tadarru'. Hendaknya doa-doa kalian yang kalian panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khudu', yaitu dengan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa khusyu'in, begitu pula dalam keadaan khusyuk ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tadarru', dan dalam keadaan kau ngemis, minta rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus betul-betul kita laksanakan. Terkadang kita doa itu subhanallah, doa itu formalitas saja. Ya Allah, ampuni dosa saya, ya Allah. Ampuni. Hanya bibir saja yang minta. Tapi hati nggak pernah khusyuk. Hati nggak bisa khusyuk, nggak bisa didatangkan ketika kita berdoa. Kenapa itu semua? Karena hati kita ketika kita berdoa banyak tidak didatangkan. Terkadang kita doanya kemana, hati kita mikirin orang lain. Terkadang kita berdoa, hati kita mikirin jualan belum laku, oh ini apa dan lain sebagainya. Banyak ya Pak ya. Hah? Kayak gini kan? Kenyataan memang seperti ini. Bagaimana syaitan itu berusaha untuk memberikan was-was. Terkadang kita berdoa, kita nggak bisa mendatangkan hati kita. Padahal apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang para anbiya di dalam surat Al-Anbiya ketika menceritakan para nabi, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiyin. Para anbiya itu kebiasaan mereka, innahum yusari'una fil khairat. Mereka itu selalu senantiasa berlomba-lomba, bersegera di dalam yang namanya kebaikan. Wa yad'unana, dan ketika mereka berdoa kepada kami, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan dua hal di dalam hatinya. Apa itu? Raghaban. Yang pertama raghbah, yaitu apa? Pengharapan yang sangat luar biasa. Ketika berdoa mengharap, betul-betul mengharap pengen dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita lakukan. Ketika kita berdoa jangan tanggung-tanggung. Kalau kita berdoa hendaknya apa? Kita betul-betul mengharap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang dikumpulkan oleh para anbiya, warahaba, rasa takut. Jadi antara mengharap dan rasa cemas, rasa takut itu terkumpul di dalam hati. Takut gak diterima, takut gak dikabulkan, takut sama azab Allah. Kalau ini terkumpul di dalam hati, rasa ngarep, rasa cemas kumpul di dalam hati, wa kanu lana khashiyin, akan tumbuh rasa khusyuk itu. Hati itu akan khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan bisa merendahkan diri. Bahkan kalau seseorang dia mengumpulkan rasa cemas, rasa harap di dalam hatinya, air mata pun akan mengalir. Air mata akan mengalir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi subhanallah, terkadang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu kayak kita enggak butuh gitu. Berdoa itu hanya formalitas saja. Wis yang penting doa. Minta sama Allah, hatinya enggak didatangkan. Hatinya enggak didatangkan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya berdoa di lisan saja. Ya Allah ampuni, ya Allah. Ya Allah ampuni. Ini susah kalau apalagi yang doa biasanya yang dilakukan oleh orang-orang yaitu apa? Doa hanya sebagai rutinitas. Ini ada doa yang dibuat rutinitas, yaitu apa? Setelah sholat. Ada orang berdoa hanya disebut rutinitas, seakan-akan ini hanya rangkaian dari sebuah ibadah. Habis zikir, doa, amin, 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 selesai. Seakan-akan hanya sebuah rutinitas rangkaian dari sebuah ibadah. Dari gimana mau mendatangkan hatinya? Padahal doa hendaknya seseorang itu ketika berdoa kepada Allah dalam keadaan tadarru', dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan raghbah, dalam keadaan rahbah, itu harus dimunculkan di dalam hati. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan
dikatakan di dalam hadisnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'lamu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha wa anta muqinun bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Anta muqinun bil ijabah. Engkau yakin Allah Subhanahu wa taala itu akan apa? Mengabulkan ijabah. Akan mengabulkan doa-doa kita. Itu yang harus betul-betul kita yakini di dalam hati kita. Jangan cuma formalitas, doa juga formalitas, kemudian apa? Doa hanya di lisan tapi apa? Hati biasa-biasa saja. Harus kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Ini yang harus betul-betul kita yakini. Makanya dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab? Inni la ahmilu hammal ijabah, walakin ahmilu hammad du'a. Fa idza jaa du'a fal ijabatu ma'ahu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, saya itu enggak pernah memikirkan tentang masalah ijabah atau jawaban dari Allah Subhanahu wa taala ketika saya berdoa. Tapi yang saya pikirkan bagaimana saya bisa berdoa? Bagaimana saya bisa berdoa? Karena ketika seseorang bisa berdoa kepada Allah, maka ijabah itu ada bersama doa. Karena doa sendiri itu adalah taufik dari Allah. Terkadang kita tahu tempat-tempat yang mustajabah antara adzan dan iqamah, tapi terkadang tidak diberi taufik oleh Allah untuk berdoa. Tahu seseorang bahwasanya di hari Jumat sore itu adalah tempat mustajabah, tetapi tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Terkadang seseorang tahu bahwasanya di thuluthul akhir itu tempatnya doa, tapi apa? Tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berdoa. Maka yang benar yang dikatakan oleh Umar bin Khattab bukan jawaban dari doa yang saya pikirkan, tapi apa? Bagaimana saya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saja itu saja sudah taufik dari Allah. Dan terkadang seseorang ketika mengangkat tangan itu lupa apa yang mau saya berdoa. Ada seseorang ketika dia sudah mengangkat tangan bingung mau berdoa apa. Sudah berdoa bingung mau minta apa lagi ya sama Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwasanya seseorang tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ketika seseorang sudah mengangkat tangan tapi kok enggak dibukakan pintu doa, kebingungan di dalam berdoa, maka apa? Perbanyak istighfar. Karena apa? Karena sebab dosa-dosanya dia tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam berdoa. Kemudian fa inna ba'dahum qala, sebagian para salafus saleh mengatakan, inni la a'lamu hina yastajibu li rabbi azza wa jalla idza wajala qalbi wa khasha'a jildi wa fadat ainai wa futiha li fid du'a. Sebagian para salafus saleh mengatakan, sesungguhnya aku merasa dan tahu bahwasanya Allah mengabulkan doa-doaku kapan? Idza wajala qalbi, ketika hatiku itu sudah tenang. Terkadang seseorang itu hanya sekedar berdoa, menangis, itu hati tenang. Hati tenang. Kita bisa berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, itu hati terkadang sudah diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Waqsha'ara jildi, begitu pula ketika kulit-kulitku menjadi merinding, kemudian wafatul ainai, kemudian aku bisa meneteskan air mata, itu sudah menunjukkan bahwasanya Allah sudah mengabulkan doa. Karena apa? Karena ketika seseorang itu bisa berkeluh kesah kepada Allah, hatinya sudah tenang, bisa nangis di hadapan Allah, subhanallah, ketenangan itu terkadang muncul. Ketenangan akan muncul. Sudah seseorang mengeluh kesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh para salafus saleh tentang makna doa. Makanya Syekh Sa'di rahimahullah taala, beliau mengatakan apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di. Beliau mengatakan, wa man kana qasaduhu fi du'aihi taqarrub ila Allah bid du'a wa husulu matlubihi fa huwa akmal bi katsirin mimman la yasudu illa husulu matlubihi faqat. Kahali aktsarin nas. Apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di? Syekh Sa'di mengatakan, barang siapa yang niatnya di dalam berdoa kepada Allah itu taqarrub, beribadah kepada Allah. Jadi ketika seseorang itu berdoa meminta kepada Allah,
Tujuan yang pertama taqarrub, berdoa itu ibadah. Dan ini yang kata Rasulullah, ad-du'a'u huwal ibadah. Di dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah merupakan intisari dari ibadah. Kemudian yang kedua niatnya apa? Wa husulu matlubihi, untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi niatnya dua. Yang pertama beribadah, yang kedua husulu matlub, yaitu apa? Mendapatkan apa yang diinginkan. Fahuwa akmal, ini lebih sempurna. Mimman la yaksudu illa husulu matlubihi, dari orang-orang yang ketika berdoa yang dia inginkan cuma apa? Supaya dikabulkan saja doanya. Dia lupa bahwasanya doa sendiri itu ibadah. Saya berdoa supaya apa? Kamu berdoa ngapain? Ya supaya dikabulkan sama Allah. Tidak merasakan bahwasanya doa itu adalah merupakan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia ketika seseorang berdoa itu apa? Ya pengen dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Doa itu sendiri adalah merupakan sebuah ibadah. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala ketika melihat hambanya berdoa, ngemis di hadapannya, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala enggak segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diundur. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala senang melihat hambanya ini apa? Terus minta, terus ngemis di hadapan Allah, terus bisa merendahkan diri. Dan itu adalah merupakan ibadah yang paling agung. Ketika seseorang itu bisa merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak orang itu ketika berdoa malah justru apa? Istijal, terburu-buru. Saya sudah berdoa tapi enggak dikabul-kabulkan. Saya sudah berdoa tapi apa? Enggak dikabul-kabulkan. Ini perkataan orang yang terburu-buru terhadap yang namanya ijabah, terhadap yang namanya doa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana banyak sekali adab-adab yang berkaitan dengan masalah doa. Dan ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah itu akan disampaikan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, dan insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi, dan saya minta maaf atas segala kesalahan, kekhilafan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.